Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hafiz Fadila. Saya absen 30 dari kelas 11-9. Pendahuluan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan suatu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945 telah terjadi amandemen sebanyak 4 kali. Perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada 14-21 Oktober 1999. Sebanyak 9 pasal berhasil diamandemen pada sidang ini. Berikut ini merupakan isi dari pasal 5, 7, dan 9. Dan di sini ada isi pasal 13, 14, dan 15. Di sini juga ada isi pasal 17, 20, dan 21. Perubahan kedua. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dalam sidang tahun MPR pada 17 sampai 18 Agustus tahun 2000, tercatat pada 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Dalam perubahan kedua ini, ketentuan hak asasi manusia HAM memiliki bab tersendiri, yakni bab 10A. Bab yang menjelaskan tentang HAM ini terdiri dari pasal 28A sampai pasal 29J. Amandemen kedua diterapkan pada 5 bab, yakni sebanyak 25 pasal. Pasal-pasal tersebut yakni pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25A, pasal 26, pasal 27, pasal 28 poin AJ, pasal 30, dan pasal 36 poin AC. Di sini ada isi pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, dan pasal 28F, pasal 28G. Berikut ini di sini ada isi pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J. Perubahan ketiga, amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga ditetapkan pada 9 November 2001 dalam sidang tahunan MPR yang diselenggarakan pada 19 November 2001. Sebanyak 25 pasal berhasil diamandemenkan. Salah satu poin penting amandemen ketiga Undang-Undang 1945 adalah melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Perubahan yang dimaksud ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan keempat, amandemen Undang-Undang 1945 yang terakhir ditetapkan pada 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Sebanyak 13 pasal berhasil diamandemen serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Hal-hal penting yang ditetapkan melalui amandemen keempat Undang-Undang 1945 antara lain keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, tentang kewenangan presiden, hal keuangan dan bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, aturan tambahan dan aturan pemeliharaan, kedudukan penjelasan Undang-Undang 1945. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.